Kalau memang dari awal sudah ada dugaan rekayasa, mengapa butuh waktu hampir 1 bulan untuk menarik kasus tersebut? Dan ini terbukti, Prof, dengan segala hormat, setelah kasus ini dari Polres ke Polda, disinilah ada permainan juga. Ternyata bisa naik sidik kasus yang tidak ada peristiwa pidananya. Pada saat itu saya ingat sekali di dalam rilis, Mabes itu masih memberikan kepercayaan, katanya tenang aja kok, level Polres ini masih tetap bisa walaupun ada dugaan rekayasa kasus. Tolong dijawab, Prof. Makasih. Jawabnya gampang. Satu, bagaimana mau cepat kalau semua buktinya nggak ada, karena dibersihin. Yang kedua, bagaimana bisa dilakukan kalau pelakunya itu yang membersihkan dan melindungi dirinya sendiri. Nah, ini kan polisi yang lain yang penyidik akan melakukan penyidikan juga tidak tahu, kan belum tahu sebelumnya bahwa pelakunya itu jaringan ini yang membersihkan TKP segala macam. Jadi jawabnya itu aja 2. Yang pertama, bukti fisiknya itu nggak ada, itu butuh waktu nyarinya. Yang kedua, ya tadi saya udah sebutkan, sementara publik itu udah minta dekan terus setiap hari. Yang kedua, ini masih belum tahu bahwa pelakunya itu punya teman juga yang ikut melindungi. Alasannya apapun, mungkin uang, mungkin janji karir, mungkin janji perlindungan gitu. Jadi sulit di situ. Dan tidak semudah itu. Karena apa? Nanti kalau dibawa tiba-tiba salah penetapan. Dengan kata lain berarti Prof Kiki ingin menyatakan bahwa kekuasaan dari Pak Sambo ini melebihi dari kekuasaan Pak Kapolri dan Pak Kabar Eskrim. Enggak, Anda salah. Anda menganggap polisi itu berarti ini satu institusi. Tidak. Itu tadi saya bilang, ada satu orang yang bertindak jahat, yang melakukan kejahatan, lalu diklaim semuanya seperti itu. Ini hebat. Kalau Sambo lebih hebat dari Kapolri, bagaimana Kapolri minta bisa 340? Dan diumumkan sendiri loh oleh Kapolrinya. Tadi saya jelaskan, Prof, bahwa laporan ini awalnya jendelanya adalah dari laporan kami 340. Masalah penerapan itu kan tadi Anda tidak tahu apa yang terjadi. Tiap malam Kapolri itu meriksa sendiri supaya jadi 340 dan beliau yang minta 340 gitu loh. Dan ini sehubungan dengan diskresi, Pak Kapolri punya diskresi, Pak Kabar Eskrim punya diskresi, Pak Sambo juga punya diskresi. Masing-masing ini punya kewenangan dan khusus. Nah, itu yang saya bilang, ke depannya harus ada pendidikan tentang diskresi dan penetapan mengenai batas-batas diskresi. Apakah diskresinya administratif atau diskresinya non administrasi? Kalau non administrasi, apakah kelembagaan, apakah individual? Batasnya ini yang memang belum pernah ada karena tidak ada aturan tentang diskresi. Kenapa lama? Itu karena bukan jasa dari advokat, Pak, yang mengatakan bahwa ini baru disidik, bukan. Memang kita dari tidak pertama klaim, Pak, kali, tapi itu memang laporan kita. Dari pertama kali saya situ, Pak, sudah tahu ini nggak benar, gitu loh, Pak. Bukan kasus pelecehan kemudian tembak menembak, saya sendiri mengatakan itu nggak benar. Dan itu juga sudah sama-sama, Pak, kita bersuara, Pak. Ya, sama-sama kita bersuara bilang ini betul, nggak benar. tapi gini loh, Pak, saya katakan. Ya. Kenapa lama kan itu? Ya, enggak, maksudnya ditarik, Pak, ke Baris Krim, Pak. Bukan, tadi kan Bapak kok lama sekali gitu kan. Nah, lamanya karena begini. Ketika itu sudah saya sampaikan pada Pak Kapolri kan bikin tim khusus, ya nggak? Bikin tim khusus, yang saya dengarkan bicarakan, dulu. Ya sebentar, Pak, yang saya bicarakan bukan laporan kita, Pak, mengenai dugaan peristiwa kekerasan seksual dan pengancaman. Kenapa kok lama banget ditariknya gitu loh? Bapak kan mengatakan kok ini kayak gini kok udah kita, kalau nggak kita laporkan nggak ke situ. Salah, Bapak. Sejak pertama kali itu saya tanggal 11 itu saya udah tahu itu janggal. Dan kita sampaikan itu bocoran-bocoran bahwa ini direkayasa. Saya sampaikan Pak Kapolri, Pak. Betul. Udah gitu Pak Kapolri kan bisa bikin tim khusus ya. Saya sampaikan Pak ini loh Pak bocorannya. Pak kemarin dan gitu lagi dan kami ini yang mencuci darah. Dan kami yang ikut ini. Jadi kan itu udah jelas itu bahwa itu ada rekayasa kan gitu. Tapi kemudian kesulitan Pak Kapolri adalah ketika tim khusus itu menyidik, Pak. Di situ masih ada Pak Sambo yang sangat berkuasa itu. Gitu loh, Pak. Sehingga Pak itu penyidik itu mau manggil juga nggak bisa, dipanggil nggak datang. Akhirnya Bapak Kapolri itu manggil sendiri tuh. 25 orang ditanya mulai jam 2 sekarang sampai besok ditanya oleh Pak Kapolri. Ya kan, dapat kaki. Dan dari situlah Pak Kapolri tolong terus
yang lurus gitu. Jadi terkendalanya karena Pak Sambo waktu itu sudah dinonaktifkan, Pak. Tapi masih berperan di situ. Akhirnya setelah didesak dan kemudian diambil keputusan bahwa itu jadi 30 itu jadi nonaktif itu. Barulah itu jadi cepat sekali itu kan. Baradae ngaku. Seminggu kemudian Pak Sambo ngaku. Lalu ngaku. Jadi bukannya karena ini dilindungi bukan. Itu karena prosesnya terganggu ya karena tim khusus nggak bisa bergerak dengan baik. Selama Pak Sambo dan kawan-kawannya itu ada di situ gitu. Setelah itu dikerangkeng, gampang ini, lancar semua. Kebetulan ditambah dengan pengakuan daripada Baradae itu yang bagus dia bahwa dia mengaku begini, ditambah lagi dengan pengakuan Pak Sambo mau bertanggung jawab. Itulah jadi cepat gitu loh. Jadi mohon ini jangan ditafsirkan kok lama, itu jawabannya.